Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen, Kinerja, dan Kompensasi, yaitu Ibu Firstianti Wahyu Hening, FST PMM, serta rekan-rekanku sekalian. Saya Salsabila, NIM 6423913, kelas 645B07, akan mempresentasikan tugas review 3 jurnal tentang variabel kompensasi yang telah terakreditasi Sinta. Baik, jurnal pertama itu berjudul Pengaruh Teamwork dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Blibis Muda Perkasa Palembang. Link jurnalnya udah tertera seperti yang ada di layar. Untuk nama jurnalnya itu Community Development Journal yang ditulis oleh Dwi Andini Febrianti, Siti Komaria Hildayanti, serta Muhammad Bahrul Ulum yang diterbitkan pada tahun 2024. Jurnalnya ini terakreditasi Sinta kelima. Oke, selanjutnya ada abstrak. Kinerja karyawan akan semakin meningkat jika karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja. Untuk menumbuhkan kinerja karyawan, perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan, yaitu seperti teamwork dan kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh teamwork dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Belibis Muda Perkasa Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT Blibis Muda Perkasa Palembang yang jumlah populasinya sebanyak 30 orang yang akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian ini. Oke, next. Di sini ada latar belakang. Perekonomian di Indonesia yang terus berkembang dengan bukti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) yang semakin canggih menciptakan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Keberadaan ini menjadi ancaman resiko bagi setiap perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan yang dihadapi perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan handal dalam bidangnya. Robert 2020. Selanjutnya, masih di latar belakang, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Octavia 2021, penelitian atau survei yang dilakukan menyatakan bahwa teamwork secara signifikan berpengaruh positif pada kinerja karyawan dan teamwork, serta secara signifikan kinerja karyawan dan job satisfaction secara positif saling mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi, teamwork tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui job satisfaction. Nah, PT Blibis Muda Perkasa Palembang didirikan pada tahun 1999 di Jalan Rambutan nomor 16, Kelurahan 30, Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan kode pos 30134. Perusahaan ini sendiri berfokus pada distribusi obat-obatan kepada masyarakat umum. Mereka melayani penjualan obat-obatan secara manual melalui sales marketing dengan menggunakan surat pesanan yang kemudian dicetak menjadi faktur, serta pembayaran dilakukan langsung antara sales dan konsumen. Menurut penjelasan Ibu Yulinda Sari selaku manajer HRD, penurunan hasil penjualan dalam 4 tahun terakhir disebabkan oleh kurangnya kerjasama di antara tim penjualan. Komunikasi yang buruk di antara anggota tim menyulitkan koordinasi dalam proses penjualan, sehingga target penjualan tidak tercapai. Perbedaan dalam pemberian kompensasi baik berupa insentif premium maupun non-premium menyebabkan kecemburuan di antara karyawan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pemberian kompensasi dengan jabatan yang membuat karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil. Akibatnya, tingkat kinerja karyawan menurun, produktivitas menurun, dan pekerjaan sering tidak selesai tepat waktu. Situasi ini berpotensi merugikan PT Blibis Muda Perkasa Palembang dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada variabel. Di sini variabel independen atau bebasnya itu ada teamwork di X1-nya dan kompensasi di X2. Dan variabel dependen atau terikat itu ada di kinerja karyawan yang merupakan Y. Oke, next. Di sini ada definisi operasional variabel. Tidak disebutkan secara eksplisit sebagai definisi operasional, tetapi definisi konseptual diberikan berdasarkan referensi para ahli. Kinerja karyawan atau Y, hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2018. Teamwork X1-nya itu proses kerja dalam kelompok dengan adanya kepemimpinan yang partisipatif
tanggung jawab yang terbagi, penyamanan tujuan, komunikasi yang insentif, fokus pada masa depan, fokus pada tugas, bakat kreatif, dan tanggapan yang cepat untuk mencapai tujuan perusahaan menurut Booklos 2020. Dan terakhir, kompensasi atau X2-nya itu bentuk timbal jasa yang diberikan kepada karyawan terhadap bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan karyawan kepada perusahaan. ENI 2019. Kompensasi hendaknya memuaskan kebutuhan karyawan, memastikan perlakuan adil terhadap para karyawan, dan memberikan imbalan terhadap kinerja mereka. Shimamura 2019. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak teamwork dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Blibis Muda Perkasa Palembang. Objek penelitian ini adalah para karyawan-karyawan PT Blibis Muda Perkasa Palembang. Penelitian ini dirancang berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024. Data yang digunakan pula dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data utama merupakan hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diedarkan kepada responden. Data sekunder yaitu berupa data target penjualan dan realisasi penjualan dalam 5 tahun terakhir, serta data perkiraan kompensasi PT Blibis Muda Perkasa Palembang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Blibis Muda Perkasa Palembang yaitu sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan uji data menggunakan teknik pengujian statistik dari hasil kuesioner. Kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Konstantanya ada di 6,853, koefisien teamwork atau X1-nya di 0,451, yaitu setiap peningkatan satu satuan meningkatkan kinerja 4,51%. Koefisien kompensasi atau X2-nya itu 1,070. Setiap peningkatan satu satuan meningkatkan kinerja 1,07%. Uji parsialnya atau uji T itu teamwork, T hitungnya 2,481 lebih besar dari T tabel itu 1,706. SIG-nya 0,020 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh positif dan signifikan. Kompensasi T hitungnya itu 3,673 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,706. SIG-nya itu 0,001 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh positif dan signifikan. Untuk uji simultan F-nya atau F hitungnya itu 40,448 lebih besar F tabel 2,59, SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Selanjutnya koefisien determinasinya atau R2-nya adjusted R square 0,731 atau 73,1%. Variabel independen mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 73,1%, sisanya 26,9% oleh variabel lain. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan dapat diambil kesimpulannya bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial uji T menunjukkan bahwa variabel teamwork X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan yaitu Y dengan T hitung sebesar 2,481 lebih besar dari T tabel 1,706. Variabel kompensasi yaitu X2-nya juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan atau Y-nya dengan T hitung sebesar 3,673 lebih besar dari T tabel 1,706. Hasil pengujian hipotesis secara simultan uji F didapatkan F hitung sebesar 40,448 dan lebih besar dari F tabel 2,59 atau SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti
nolnya ditolak dan HA-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teamwork atau X1 dan kompensasi atau X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Y pada PT Belibis Muda Perkasa Palembang. Berdasarkan koefisien determinasi R2-nya itu penelitian mempengaruhi nilai adjust R square atau R2 sebesar 0,731 atau sebesar 73,1% memiliki pengertian bahwa nilai 0,731 atau 73,1% dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sedangkan 26,9% dijelaskan oleh variabel lainnya. Sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dirancang dengan baik, namun penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk perusahaan manufaktur dan farmasi di Kota Palembang. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan kajian agar para karyawan meningkatkan ketelitian serta tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan agar pelaksanaan proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan lagi cakupan penelitian dengan meneliti variabel lain seperti perencanaan bahan baku dan pengawasan mutu sehingga dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, selanjutnya itu ada jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Bank BTPN Cabang Rantau Prapat. Untuk link jurnalnya sudah tertera di dalam layar. Nama jurnalnya itu Jumansi atau Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan. Penulisnya Subaktiar, Ujang Abdullah, Rusli Effendi Damanik. Diterbitkan pada tahun 2025 dan terakreditasi Sinta kelima. Abstrak. Pemanfaatan sumber daya manusia itu dan terampil di bidangnya masing-masing mengandung pengertian-pengertian struktur dan pengembangan mutu tenaga kerja yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia tidak baik aktual maupun potensial. Mengenai peningkatan produktivitas, kerja pegawai bukan monopoli instansi ini yang mencari keuntungan saja, melainkan juga merupakan kepentingan organisasi-organisasi yang menjual jasa pelayanannya kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai instansi yang ada di daerah ini adalah PT Bank BTPN Cabang Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, telah pula mengambil peranan dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang berkepentingan, khususnya masalah keuangan dan kebutuhan lainnya. Metode penelitian, studi kasus atau case study method, dan pengumpulan data melalui penelitian, meliputi penelitian pustaka atau library research. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompensasi yaitu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, adanya ketaatan karyawan dalam kinerja karyawan PT Bank BTPN Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Oke, next ada latar belakang. PT Bank BTPN Cabang Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu dalam konsep manajemen manusia diharapkan dapat memanfaatkan tenaga kerja sepenuhnya atau subtimum mungkin untuk meningkatkan produktivitas kerja yang diikuti oleh terciptanya hubungan yang bermutu penuh dan tanggung rasa serta saling membangun. Pemanfaatan sumber daya manusia itu dan terampil di bidangnya masing-masing mengandung pengertian-pengertian struktur dan pengembangan mutu tenaga kerja yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia baik secara aktual maupun potensial. Masalah kompensasi tenaga kerja menjelma menjadi masalah nasional sejak tahun 80-an. Dalam usaha peningkatan produktivitas kerja dibahas di mana-mana dan disarankan tahun 1996 menjadi tahun produktivitas nasional. Masih di latar belakang mengatasi masalah yang berkembang dan harus dihadapi saat ini adalah belum adanya standar kualifikasi untuk keterampilan tertentu, sehingga sangat sulit untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai untuk mengisi lowongan yang tersedia. Pemecahan masalah tersebut, maka seorang pimpinan atau bagian dari pimpinan utamanya manajer personalia perlu memahami pengertian dan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi pada perusahaan dalam memanfaatkan tenaga kerja yang proporsional. Dapat pula dilihat usaha pemerintah untuk turut serta dalam meningkatkan produktivitas karyawan, yakni dengan membangun pusat-pusat latihan.
Untuk variabelnya itu yang independen atau bebas, kompensasi finansial X, dan dependennya atau terikat itu ada di kinerja karyawan, yaitu Y-nya. Nah, definisi operasional variabelnya itu juga tidak disebutkan secara eksplisit untuk definisi operasionalnya itu sendiri. Tetapi definisi konseptual diberikan berdasarkan referensi para ahli. Yang pertama itu adalah kompensasi finansial atau X. Kompensasi dalam arti luas menyatakan bahwa tambahan gaji pokok yang tidak diharapkan oleh karyawan, tapi hanya sebagian saja yang bisa diberikan, hanya saja mempunyai prestasi tertentu atau keahlian tertentu, dan tidak membangkang bila disuruh untuk menyelesaikan secepatnya, seperti laporan atau kwitansi yang harus dilaporkan. Siswanto dalam bukunya Produktivitas Kerja bagi Eksekutif 2000/116 menyatakan bahwa kompensasi finansial suatu balas jasa yang berupa tambahan upah atau uang atau bonus tambahan bagi karyawan di luar gaji pokok. Nah, yang kedua itu ada kinerja karyawan atau Y-nya. Kinerja identik dengan prestasi kerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian atau hasil yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Seperti yang tertera di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 1997. Seorang pegawai mengartikan bahwa kinerja kerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut adalah merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh seseorang. Untuk dapat mengetahui apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya serta manfaat yang telah diperoleh dari pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka kiranya perlu diadakan evaluasi kinerja. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu kemampuan manusia yang merupakan hasil akal budinya serta disertai pengetahuan serta pengalaman yang dikumpulkan dengan penuh kesadaran untuk memenuhi kebutuhan secara individual serta sasaran-sasaran sosial. Peningkatan kerja karyawan tergantung pada motivasi seorang atau pemimpin dalam memberikan arahan dan ditunjuk untuk membawa karyawan sadar dengan sendirinya mengakui sampai sejauh mana tugas yang harus diselesaikan sesuai tanggung jawab. Menurut Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 1999/2201 menyatakan bahwa kalau seorang karyawan nanti ada motivasi kerja jika dijanji bonus atau tunjangan. Karyawan semacam ini tidak mempunyai dedikasi yang tinggi pada instansi di mana ia bekerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian jurnal ini menggunakan studi kasus atau case study method dan pengumpulan data melalui penelitian. Meliputi penelitian pustaka library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan telaah secara langsung terhadap beberapa buku, yaitu seperti bahan pustaka dan karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Oke. Selanjutnya ada hasil. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis di atas diperoleh persamaan regresi itu Y sama dengan 2,527 tambah 0,458X. Persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan di luar dari yang diteliti oleh peneliti pada PT Bank BTPN Cabang Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Hasil uji validitas dapat diketahui bahwa semua nilai R hitung lebih besar dari R tabel N-2 sama dengan 30 atau 0,349 pada taraf signifikansi 5%. Artinya, tiap item pertanyaan atau indikator variabel disiplin kerja dan kinerja karyawan berkorelasi dengan skor totalnya. Serta data yang dikumpulkan dinyatakan valid dan siap untuk dianalisis pada PT Bank BTPN Cabang Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Hasil uji reliabilitas memperoleh nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dari 0,6 sesuai dengan pernyataan
dinyatakan reliable atau handal jika nilai Cronbach's alfanya lebih besar dari 0,6. Jadi, dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliable atau dapat diandalkan. Berdasarkan koefisien determinasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,293 yang berarti bahwa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 29,3%, sedangkan sisanya 70,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji T di atas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel atau X atau kompensasi adalah sebesar 0,458, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kompensasi atau X berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan sebesar 45,8%. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai T hitung sebesar 3,524 lebih besar T tabel sebesar 2,042 dan nilai signifikansi SIG atau SIG 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu ditolak dan HA diterima, yang artinya kompensasi atau X berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Diduga bahwa adanya kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BTPN cabang Sunggumisa Kabupaten Goa. Artinya hipotesis diterima karena secara bersama-sama terhadap hubungan positif antara kompensasi dengan kinerja karyawan pada PT Bank BTPN cabang Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BTPN cabang Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompensasi yaitu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, adanya ketaatan karyawan dalam kinerja karyawan PT Bank BTPN Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Sarannya berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai di Bank BTPN cabang Rantau Prapat, disarankan bagi perusahaan untuk lebih mengoptimalkan sistem kompensasi dengan menambahkan elemen insentif berbasis performa yang lebih transparan dan adil, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan secara berkelanjutan. Selain itu, manajemen hendaknya melakukan evaluasi rutin terhadap struktur gaji dan bonus untuk memastikan kesesuaian dengan standar industri perbankan, guna mengurangi turnover karyawan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan memperluas variabel dengan menyertakan faktor seperti budaya organisasi atau pelatihan karyawan, serta menggunakan sampel yang lebih besar dari cabang bank lain untuk mendapatkan generalisasi yang lebih kuat. Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang dinamika manajemen sumber daya manusia di sektor keuangan, khususnya di wilayah regional seperti Kabupaten Labuhan Batu. Oke, next. Di sini ada jurnal ketiga dengan judul Ketepatan Pembayaran Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT Sedulur Palembang. Link jurnalnya sudah tertera di layar. Untuk nama jurnalnya itu Jurnal Media Wahana Ekonomika. Ditulis oleh Muhammad Nur Arianto, Layang Sardana, serta Oktariansyah dan Ferasari, dan diterbitkan tahun 2023. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketepatan pembayaran kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Sedulur Palembang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu manajemen. Kemudian dibahas dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan teori yang relevan. Hasil penelitian pada PT Sedulur Palembang, baik hal ini dilihat dari pembayaran kompensasi, sudah sesuai dengan produktivitas yang diberikan oleh tenaga kerja. Tetapi pembayaran kompensasi bagi karyawan setiap bulannya seringkali terhambat karena masalah administrasi yang kurang baik. Untuk itu, penulis menarik kesimpulan dan coba memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi PT Sedulur Palembang. Sebaiknya, perusahaan membayar kompensasi tepat waktu untuk mencapai hal tersebut terlebih dahulu. Perusahaan harus dapat mengatasi masalah keterlambatan pencatatan oleh bagian administrasi. Oke, next, ada latar belakang.
Pada saat zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, setiap orang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak apabila mendapatkan imbalan atau balas jasa yang layak juga. Dikatakan merupakan tantangan karena imbalan dan balas jasa oleh para pekerja tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya, akan tetapi sudah dikaitkan dengan diri dan hak seseorang. Salah satu kasus yang banyak terjadi biasanya terkait dengan masalah kompensasi. Banyak karyawan yang kerja keras mati-matian namun hanya dapat kompensasi ala kadarnya. Menurut Noto Atmojo 2009-161, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dalam bentuk jasa merupakan hal yang sangat sensitif dan menempati urutan pertama dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Oke, para pekerja menginginkan balas jasa yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi tuntutan pekerjaan akan kebutuhan hidup yang layak dianggap terlalu berlebihan oleh perusahaan dengan alasan upah regional atau UMR, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penempatan standar kompensasi dalam suatu organisasi harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Namun, demikian faktor emosional yang perikemanusiaan harus dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satunya adalah kompensasi yang diberikan perusahaan. Manajemen perusahaan yang baik adalah manajemen yang mampu memberikan instruksi kerja dengan jelas sesuai dengan kompensasi yang diberikan. PT Sedulur Palembang, kantor pusat Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan motor khususnya merek Yamaha, baik secara tunai maupun kredit dan bergerak di bidang jasa servis motor resmi Yamaha, serta penjualan spare part resmi Yamaha. Juga memberikan kompensasi terhadap hasil kerja karyawan berupa gaji, insentif, dan bonus. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan berdasarkan jabatan, jangka waktu kerja, dan penjualan produk serta jasa yang diberikan. Untuk variabelnya di sini ada independen atau variabel bebasnya itu ketepatan pembayaran kompensasi, dan variabel dependennya atau terikat itu ada di kinerja karyawan. Selanjutnya untuk definisi operasional variabel itu nggak disebutkan secara eksplisit juga sebagai definisi operasional, tetapi definisi konseptual diberikan berdasarkan kajian teori pada halaman 2-4. Yang pertama itu ada kompensasi, setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi penggabean dalam Sutrisno 2017 ayat 119. Menurut Hasibuan 2017 ayat 117-118, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jenis-jenis kompensasi finansial itu ada langsung seperti gaji, upah seperti insentif, atau tidak langsung seperti tunjangan, dan non-finansial itu karir dan lingkungan kerja. Terus yang kedua ada kinerja karyawan. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2013 ayat 67. Menurut Hasibuan 2017 ayat 87, kinerja pada dasarnya adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Faktor yang mempengaruhi kemampuan dan motivasi, kriteria pengukuran, kuantitatif, kualitatif, ketepatan waktu, efektivitas, dan lain-lain. Menurut Wirawan 2012 ayat 69. Nah, metodologi penelitiannya ini adalah menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut Kerlinger 1973 dalam Sugiono 2017 ayat 7. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Oke, PT Sedulur Palembang yang berjumlah 20 orang karyawan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2017 ayat 91. Objek penelitian, kegiatan penelitian ini dilakukan pada PT Sedulur Palembang di Jalan Ayani, Komplek Permata Biru C2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiono 2017 ayat 156 adalah sebagai berikut. 1. Interview atau wawancara. Terus yang kedua ada observasi. Oke, selanjutnya ada hasilnya. Di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan pada PT Sedulur Palembang, maka peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah didapatkan untuk mempermudah dan membatasi pembahasan. Maka, peneliti akan menyajikan gejala-gejala yang ditemukan di lapangan dengan mengacu pada teori yang dipakai, yaitu teori pemberian kompensasi yang dikemukakan oleh Tohardi 2009 ayat 416, yaitu mengenai tentang faktor-faktor pemberian kompensasi yang dapat dilihat dari 6 faktor, yaitu 1. Produktivitas. Pemberian kompensasi dilihat misalnya produktivitas yang disumbangkan oleh tenaga kerja atau karyawan kepada pihak organisasi atau perusahaan. PT Sedulur Palembang merupakan perusahaan yang menyediakan barang berupa sepeda motor atau biasa disebut dealer motor. Produktivitas yang terjadi pada PT Sedulur Palembang dalam hal ini yaitu pencapaian target penjualan motor yang dilakukan oleh karyawan PT Sedulur Palembang. Oleh karena itu, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan selain gaji juga terdapat bonus dan insentif yang besar masing-masing dapat ditentukan dari jumlah sepeda motor yang dapat dijual oleh sales dalam 1 bulan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk merangsang sales untuk dapat menjual lebih banyak, karena semakin banyak sepeda motor yang dapat dijual maka semakin besar pula bonus yang akan didapatkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dalam indikator produktivitas ini. Hal ini peneliti dapat melalui wawancara dengan Bapak AR selaku karyawan pada PT Sedulur Palembang yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi nominalnya kadang tidak memenuhi asas keadilan karena perusahaan seringkali memberikan nominal bonus yang lebih besar untuk menarik karyawan baru. Oke, next. Untuk yang kedua ada kemampuan untuk membayar. Secara logis, ukuran pemberian kompensasi sangat bergantung kepada kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar gaji atau upah tenaga kerja. Dari beberapa tabel penjualan di atas, dapat diketahui selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan penjualan yang didapat oleh PT Sedulur Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh PT Sedulur Palembang juga mengalami peningkatan dan menunjukkan kondisi yang baik. Oleh karena itu, PT Sedulur Palembang memiliki cukup kemampuan secara finansial untuk membayar kompensasi bagi pegawainya. Oke, hal ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan satu perusahaan. Yang ketiga ada kesediaan untuk membayar. Berkaitan dengan item 3 di atas, maka walaupun organisasi atau perusahaan mampu untuk membayar kompensasi, maka belum tentu organisasi atau perusahaan tersebut mau membayar kompensasi dengan layak dan adil. Dalam penelitian kali ini diketahui bahwa PT Sedulur Palembang telah memiliki kesediaan untuk membayar kompensasi kepada karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian gaji yang rutin dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya. Akan tetapi, untuk masalah pemberian bonus seringkali terjadi keterlambatan dalam pencairannya. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa masalah tersebut terjadi akibat dari proses administrasi yang belum selesai karena adanya keterlambatan data yang diberikan oleh bagian administrasi mengenai jumlah bonus yang harus diberikan bagi tiap-tiap sales atau penjual. Yang keempat, ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran dan permintaan tenaga kerja cukup berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika permintaan tenaga kerja banyak oleh perusahaan, maka kompensasi cenderung tinggi. Demikian sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja ke organisasi atau perusahaan banyak oversupply, maka pembayaran kompensasi cenderung menurun atau rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada manajer operasional PT Sedulur Palembang, menyebutkan bahwa apabila kebutuhan terhadap karyawan, khususnya karyawan bagian penjualan atau sales meningkat, maka untuk menarik karyawan kami memberikan kompensasi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada nomor 5, itu organisasi tenaga kerja atau karyawan. Organisasi tenaga kerja yang ada di organisasi atau perusahaan seperti pekerja akan turut mempengaruhi kebijakan besar kecilnya pemberian kompensasi. Organisasi yang khusus membidangi karyawan akan memperjelas kepastian status bagi setiap karyawan termasuk masalah
Pemberian gaji dan kompensasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa PT Sedulur Palembang tidak terdapat organisasi karyawan yang jelas. Hal ini tersebut kemudian membuat para karyawan di PT Sedulur Palembang seringkali mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mengenai tuntutan, mengenai masalah kompensasi. Oke, selanjutnya ada peraturan dan perundang-undangan. Adanya peraturan dan perundang-undangan yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pemberian kompensasi, misalnya diberlakukannya pemberian upah minimum regional atau UMR di PT Sedulur Palembang. Kompensasinya tidak berdasarkan UMR, dikarenakan pemberian kompensasi tidak hanya berdasarkan gaji tetapi bonus dan insentif. Dari pengertian mengenai peraturan dan perundang-undangan, maka penulis melihat adanya perbedaan karena di perusahaan pemberian kompensasi tidak berdasarkan UMR, tetapi lebih mengutamakan bonus dan insentif. Sedangkan menurut peraturan dan perundang-undangan dalam pemberian kompensasi diberlakukan pemberian upah minimum regional atau UMR, dilengkapi dengan tabel gaji karyawan Januari 2021. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Sedulur Palembang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kompensasi bagi karyawan setiap bulannya seringkali terhambat karena masalah administrasi yang kurang baik. Yang kedua, tidak adanya organisasi ketenagakerjaan pada PT Sedulur Palembang membuat sulitnya karyawan untuk menyampaikan aspirasi berupa tuntutan kepada perusahaan. Aspirasi disampaikan secara langsung kepada manajer operasional sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam menanggapi aspirasi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tugas yang harus diurus oleh manajer operasional. Selanjutnya ada saran untuk perusahaan seharusnya membayar kompensasi tepat waktu untuk mencapai hal tersebut terlebih dahulu. Perusahaan harus dapat mengatasi masalah keterlambatan pencatatan oleh bagian administrasi. Dan yang kedua, perusahaan seharusnya membuat wadah organisasi yang khusus menangani masalah pegawai. Wadah tersebut akan memudahkan bagi karyawan untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mengenai pemberian kompensasi dan haknya. Oke, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.